Gila. Ternyata ada sosok pahlawan Indonesia yang jarang banget orang tahu. Betul, sosok ini bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Udah teriak lantang tentang Republik buat Indonesia loh. Tapi ironinya, dia malah dibungkam oleh bangsanya sendiri. Maksudnya? Lo harus tahu, dia ini dianggap berbahaya. Bukan buat rakyat, tapi buat penguasa. Karena pemikirannya yang terlalu maju, terlalu tajam, dan nggak bisa dikontrol. Siapa sih orangnya? Gue makin penasaran nih. Dialah Tan Malaka, sosok yang harusnya masuk halaman depan buku sejarah, tapi malah sering dikubur di catatan kaki. Oke, dari awal ya, siapa sebenarnya Tan Malaka? Jadi, nama aslinya itu Ibrahim, lahir pada tahun 1897 di Pandam Gadang, sebuah negeri kecil di Sumatera Barat. Orang tuanya sederhana, hanya berprofesi sebagai petani, tapi keluarganya punya akar yang kuat dalam adat Minangkabau. Kenapa namanya bisa jadi Tan Malaka? Jadi, itu diambil dari gelar keluarganya. Tan itu semacam penghormatan adat di Minangkabau. Jadi, ketika Ibrahim masuk dunia pergerakan nih, dia tuh pakai nama itu buat sebagai identitas perjuangannya. Seolah-olah tuh dia bilang gini, aku bukan hanya individu, tapi representasi adat, budaya, dan tanah airku. Wah, filosofis banget. Iya, dari kecil dia udah menunjukkan sifat yang beda. Dia suka baca buku, kritis, dan berani ngomong. Karena pinter, dia dapat kesempatan sekolah ke Belanda. Nah, di Belanda inilah dia banyak bersentuhan dengan pemikiran sosialisme, marxisme, dan ide revolusi. Jadi sekolahnya bikin dia makin radikal. Lebih tepatnya makin terbuka. Lo bayangin deh, anak kampung dari Sumatera tiba-tiba ketemu dunia Eropa yang industrial, penuh ide baru. Di situ, dia lihat ketidakadilan dunia. Ada yang hidup mewah, ada yang ditindas, dan dia sadar sistem kolonial Belanda bikin rakyat Indonesia menderita. Dari situ dia mulai mikir, harus ada jalan keluar nih. Terus, gimana caranya dia lawan penjajahan? Kan nggak mungkin sendirian angkat senjata. Nah, Tan Malaka percaya senjata paling kuat itu bukan bedil, tapi pikiran. Makanya dia nulis karya paling awalnya itu Narda Republik Indonesia tahun 1925. Isinya revolusioner banget. Dia udah jelas-jelas bilang, Indonesia tuh harus berbentuk republik. Bukan kerajaan, bukan federasi, tapi negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Itu tahun 1925. Padahal Indonesia merdeka aja baru 1945. Nah, itu yang bikin dia visioner. Waktu banyak tokoh lain ngomongin reformasi kecil-kecilan atau otonomi, Tan Malaka udah teriak, Republik 20 tahun lebih awal. Terus apa respon orang waktu itu? Sebenarnya ide itu bikin banyak pemuda melek, tapi juga bikin Belanda panik. Karena tulisan Tan Malaka bukan cuma teori, dia kasih strategi jelas. Rakyat harus dididik, harus sadar kelas, harus bersatu lintas suku dan agama. Itu konsep yang menakutkan buat penjajah. Berarti tulisannya itu kayak bom waktu ya? Exactly. Dan sampai sekarang banyak aktivis yang baca tulisannya buat cari inspirasi. Di Belanda, Tan Malaka nyerap ide sosialisme, komunisme, dan nasionalisme. Dari situ dia yakin satu-satunya jalan Indonesia merdeka adalah republik. Tahun 1925, dia tulis lagi nih, Narda Republik Indonesia. Itu tuh kayak bom intelektual. Bayangin, 20 tahun sebelum proklamasi, dia udah blueprint negara, sistem republik, rakyat berdaulat, anti penjajahan. Gila. Berarti Soekarno-Hatta belum kepikiran Tan Malaka udah duluan bikin draft Indonesia Merdeka. Kenapa namanya nggak ada di buku pelajaran SD sih? Padahal segede itu idenya. Itu tuh bagian dari politik sejarah. Pahlawan yang dianggap idenya berbahaya sering dihapus karena Tan Malaka dikaitkan sama komunisme, otomatis negara pasca 65-an berusaha ngapus jejaknya dong. Padahal nih, dia itu guru bangsa. Bahkan Bung Karno sendiri ngaku banyak terinspirasi dari tulisan-tulisan Tan Malaka. Waduh, jadi rakyat dicekokin sejarah versi aman aja ya? Yang radikal dan kritis dipinggirkan. Tan Malaka bukan cuma nulis, dia aktif di pergerakan internasional. Tahun 1920-an, dia jadi anggota Komintern Komunis Internasional di Moskow. Ketemu tokoh revolusioner dunia, tapi bedanya sama komunis lain, Tan Malaka lebih fokus ke nasionalisme Indonesia. Dia bilang, revolusi nggak ada gunanya kalau rakyat Indonesia nggak merdeka dulu. Wih, berarti dia visioner banget ya, mikirin rakyatnya sendiri di tengah arus ideologi global. Betul banget. Makanya nih, dia sering disebut Bapak Republik. Tapi karena sejarah ditulis sama penguasa, gelar itu nyaris hilang. Untung sekarang banyak peneliti dan anak muda yang gali lagi warisan pikirannya. Fiksi,
kalau ada film Marvel versi Indonesia, Tan Malaka ini udah kayak karakter underrated yang aslinya overpower. Bener banget. Tapi bedanya nih, dia bukan fiksi. Dia nyata, berdarah-darah, dan idenya hidup sampai sekarang. Setelah gagasan Republiknya meledak, Tan Malaka jadi buronan kelas dunia. Belanda cap dia pengkhianat. Inggris waspada, Jepang pun ikut curiga. Bayangin aja nih, dia hidup dari satu negara ke negara lain. Dari Belanda, ke Rusia, Filipina, Tiongkok, bahkan sampai ke Thailand dan Burma juga. Dia pakai banyak nama samaran, pernah jadi guru di sekolah kecil, pernah juga kerja serabutan cuma buat bertahan hidup doang. Wah, kayak film action ya. Jadi dia ini beneran kayak tokoh Jason Bourne, dikejar-kejar tapi nggak bisa ketangkep. Iya mirip, bahkan ada cerita, dia sampai bikin paspor palsu sendiri loh. Nama samaran Tan Malaka itu banyak banget. Ada Elias Fusten, Hasan Gayo, Mr. X, Makau, pokoknya dia jago banget menyamar deh. Tapi dibalik itu, dia tetap nulis, bukunya Mandilok lahir di tengah pelariannya. Bayangin, lagi dikejar-kejar, tapi sempet nih mikirin filsafat buat rakyat Indonesia. Gila. Kalau orang biasa mah udah stres, ini malah bisa bikin karya intelektual super banget sih. Tan Malaka itu unik. Dia nggak cuma pejuang politik, tapi juga pemikir serius. Indonesia butuh logika modern, bukan cuma mitos. Makanya dia nulis Mandilok, materialisme, dialektika, logika. Itu tuh kayak senjata intelektual buat rakyat yang nggak gampang ketipu gitu lah. Ketipu sama tahayul atau politik busuk. Gokil. Berarti perjuangannya nggak cuma pakai teriak atau angkat senjata, tapi juga pakai otak. Dan itulah kenapa Belanda dan penguasa lain takut sama dia. Karena orang kayak Tan Malaka bisa bikin rakyat bangun kesadaran. Dia nggak gampang dibunuh idenya, walau jasadnya bisa ditembak. Wah, gue makin penasaran nih. Akhir hidupnya gimana sih? Apa dia balik ke Indonesia? Nah, kisah paling tragis sekaligus heroik dari seorang Tan Malaka. Jadi, setelah bertahun-tahun hidup sebagai buronan internasional, Tan Malaka akhirnya balik ke tanah air pada tahun 1942-an. Saat itu Jepang udah masuk nih ke Indonesia. Dia pulang dengan harapan bisa gabung perjuangan langsung. Tapi, situasi politik kacau. Ada Jepang, ada kelompok nasionalis, ada komunis, semua rebut pengaruh. Wadidaw, kayak masuk ke rumah yang lagi kebakaran ya. Semua orang panik, semua saling curiga. Tan Malaka waktu itu coba jadi mediator penghubung. Dia percaya kemerdekaan Indonesia harus di tangan rakyat, bukan hadiah Jepang. Bahkan setelah 1945 proklamasi, dia masih aktif. Dia sempat pimpin gerakan bawah tanah buat lawan Belanda yang balik lagi. Terus gimana? Dia masuk barisan Soekarno-Hatta, apa enggak? Itu yang rumit sih. Dia tuh awalnya kan dukung, tapi juga sering beda pendapat. Nih misalnya, waktu pemerintah mau kompromi sama Belanda lewat perjanjian Linggarjati, Tan Malaka tuh nolak. Buat dia, itu pengkhianatan. Indonesia tuh harus merdeka total tanpa bagi-bagi wilayah. Berarti dia idealis banget ya, nggak mau setengah-setengah. Tapi idealisme itu bikin dia berhadapan sama banyak pihak. Tahun 1948, situasi makin tegang. Ada pemberontakan Madiun, dan Tan Malaka dituduh terlibat. Padahal buktinya jelas, nggak ada. Akhirnya dia tuh ditangkap tentara Republik sendiri, lalu dieksekusi tanpa pengadilan di Kediri, Jawa Timur. Serius? Jadi dia ditembak sama bangsanya sendiri, bukan Belanda? Iya, tragis banget kan? Seorang yang puluhan tahun berjuang buat Republik, justru mati di tangan rakyat yang katanya sama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Nih, ironisnya lagi, jasadnya tuh sempet gak jelas kuburnya di mana. Baru beberapa dekade kemudian, makamnya di Kediri ditemukan. Gila. Kayak kisah pahlawan yang dikorbanin sistem. Dia bikin blueprint Republik, nulis buku buat rakyat, tapi malah ditembak bangsanya sendiri. Sedih banget. Makanya banyak yang nyebut Tan Malaka itu pahlawan yang disingkirkan sejarah. Baru tahun 1963, Soekarno resmi ngasih gelar pahlawan nasional buat dia. Itu pun masih banyak orang yang gak kenal siapa Tan Malaka. Berarti bener ya, sejarah itu milih siapa yang ditulis, siapa yang dilupain, dan Tan Malaka ini contohnya. Sejarah bukan cuma soal fakta, tapi juga soal kuasa. Dan nama Tan Malaka itu bukti kalau ide nggak bisa dibunuh, meski tubuhnya bisa ditembak. Tapi kok gua denger Tan Malaka sering dipenjara ya? Ya, bener banget. Hidupnya tuh bisa dibilang penuh pelarian. Belanda kan tangkap dia, buang dia ke Belanda. Dari Belanda dia kabur lagi ke Jerman, lanjut lagi ke Rusia, terus ke Tiongkok, Filipina, bahkan Singapura. Dia ganti nama sampai 23 kali buat nyelamatin diri. Waduh, kayak agen rahasia dong, mirip film-film Intel.
Iya bener banget kan? Bayangin aja nih, dia bisa nyamar jadi guru, buruh pabrik, bahkan pekerja pelabuhan juga. Di Filipina, dia beneran ngajar anak-anak kecil loh. Padahal, di balik itu dia masih nulis buku politik yang nyebarin ide revolusi. Dan gila sih, berarti hidupnya kayak dua dunia ya. Siang guru polos, malamnya penulis yang dicari-cari sama intel kolonial. Dia tuh kayak hantu politik internasional gitu. Dikejar-kejar polisi, kolonial, agen intel asing, sampai pemerintah negara-negara tempat dia singgah. Tapi selalu lolos. Lu bayangin dah, Tan Malaka bahkan pernah ada di Moskow, ikut Kongres Komunis Internasional juga. Satu panggung sama Lenin dan tokoh besar dunia lainnya. Gila. Gue baru tahu. Tapi kenapa dia selalu dikejar? Kan cuma nulis dan ngomong doang. Justru itu, semua kekuatan kolonial tahu orang ini tuh bahaya. Bahaya bukan karena bawa senjata, tapi bawa ide. Dan ide itu jauh lebih sulit dibungkam ketimbang peluru. Makanya dia disebut the most wanted man in Southeast Asia waktu itu. Pantes aja kayak nggak pernah bisa tenang hidupnya. Tapi justru itu bikin dia legenda ya. Setiap kali dia ditangkap atau dibuang, ide-idenya malah makin nyebar kayak virus. Kolonial frustasi, mereka bisa penjarain tubuhnya, tapi kan nggak bisa nih ngepenjarain pikirannya kan. Nah, ngomongin karya, selain The Republic of Indonesia, yang paling terkenal itu Madilog. Isinya ngajak rakyat berpikir ilmiah, materialisme, dialektika, logika. Dia bilang, jangan percaya buta pada mitos tahayul atau propaganda. Rakyat harus pakai logika. Wadidaw, itu berat banget pasti. Kayak kuliah filsafat kelas berat ya. Betul. Berat. Tapi revolusioner banget kan? Bayangin, rakyat Indonesia tahun 40-an masih banyak yang percaya. Hal mistis buat jelasin hidup. Tan Malaka ngajak mereka belajar sains, filsafat, bahkan matematika. Tujuannya jelas, kalau rakyat cerdas, mereka nggak gampang ditipu penguasa atau dibodohi mitos. Gue jadi nggak kebayang. Madilog itu kayak tamparan ke otak rakyat. Dari yang biasanya mikir, wah ini gara-gara roh halus digeser ke logika, ini ada sebab akibat yang nyata. Dan jangan lupa, dia nulis Madilog itu waktu dalam pelarian, bahkan di ruang tenang kayak akademisi sekarang. Bahkan katanya, dia nulis cuma pakai mesin tik seadanya di gubuk. Gila. Jadi buku sekelas itu lahir dari tempat persembunyian, bukan dari perpustakaan universitas elit. Makanya, Madilog dianggap karya yang luar biasa. Itu bukan cuma buku, tapi alat perlawanan intelektual. Kalau rakyat bisa berpikir kritis, otomatis sistem kolonial yang feodal bakal goyah. Berarti Tan Malaka paham banget, merdeka nggak cukup dengan ngusir penjajah doang. Kalau otak rakyat masih dijajah mitos dan tipu-tipu penguasa, ya sama aja bohong. Pas banget. Itu kenapa Tan Malaka dibilang bukan cuma pejuang politik aja, tapi juga pejuang pikiran. Dia ngerti nih, revolusi sejati harus dimulai dari kepala dulu. Gue penasaran, akhirnya gimana nasib Tan Malaka? Soekarno-Hatta kan sempet tangkap dia, terus gimana kelanjutannya? Ini nih, bagian yang paling kelam. Setelah keluar dari penjara, Tan Malaka masih terus berjuang. Pada tahun 1948, situasi politik kan lagi kacau banget. Ada agresi militer Belanda II, ada konflik internal juga. Nah, di tengah kekacauan itu, Tan Malaka dituduh bikin gerakan yang dianggap mengganggu pemerintah. Padahal kan musuh utama Belanda, kok malah dikejar-kejar lagi sama orang Indonesia sendiri? Ya kan itu tragisnya. Tan Malaka dianggap terlalu radikal, terlalu berbahaya secara politik. Akhirnya dia ditangkap nih sama tentara divisi Siliwangi di Kediri, Jawa Timur. Dan tanpa pengadilan, tahun 1949 dia dieksekusi, ditembak mati. Serius? Jadi pahlawan kelas berat kayak gitu? Mati tanpa proses hukum? Bahkan namanya sempat dikubur dari sejarah. Lokasi makamnya aja nggak jelas sampai sekarang. Baru puluhan tahun kemudian, ya pada tahun 1963-an, Tan Malaka tuh diakui resmi sebagai pahlawan nasional. Tapi pengakuan itu datangnya terlambat. Hidupnya habis diasingkan, dipenjara, dikejar-kejar, dan kematiannya ditutup rapat-rapat. Gila. Itu kayak skenario film thriller politik. Orang yang harusnya jadi Bapak Republik malah dilenyapkan. Makanya banyak sejarawan nyebut Tan Malaka sebagai the forgotten hero. Idenya gede banget, tapi karena bentrok sama penguasa, dia sengaja dihapus dari memori bangsa. Berarti, kalau mau jujur, sejarah Indonesia itu penuh darah, intrik, dan pengkhianatan ya. Nggak seindah yang kita baca di buku sekolah. Betul banget. Dan Tan Malaka adalah contoh paling pahit. Gimana revolusi bukan cuma soal lawan penjajah, tapi juga soal siapa yang berkuasa setelah merdeka.
Kalau gitu, apa warisan terbesar Tan Malaka buat kita sekarang? Kan hidupnya tragis banget, tapi pasti ada yang bisa dipetik. Banyak banget. Pertama, dia ngajarin rakyat buat mikir kritis. Lewat Madilog, dia dorong bangsa ini buat lepas dari mitos dan tahayul. Terus belajar logika, sains, dan filsafat. Itu modal penting biar rakyat nggak gampang ditipu penguasa. Berarti dia pengen rakyat pintar dulu sebelum bisa merdeka beneran ya? Kedua, dia kasih contoh kalau kemerdekaan harus total. Tan Malaka nggak percaya kompromi sama penjajah, ya buat apa gitu kompromi sama musuh kan? Buat dia setengah merdeka itu sama aja bohong. Itu prinsip yang dibikin sama dia bentrok sama banyak tokoh. Tapi justru nunjukin integritasnya kan. Dan ternyata bener kan, Belanda emang nggak pernah rela lepasin Indonesia begitu aja. Betul. Yang ketiga, dia ngasih blueprint strategi. Dari masa aksi sampai Gerpolek, semua itu jadi panduan aktivis, tentara, bahkan akademisi. Jadi jangan salah, Tan Malaka bukan cuma teoretikus, tapi juga praktisi revolusi. Gue jadi mikir, kalau idenya diikutin lebih serius, mungkin Indonesia punya arah yang beda ya. Lebih radikal tapi mungkin lebih mandiri. Bisa jadi. Makanya banyak anak muda sekarang mulai baca lagi nih karya-karyanya. Karena relevan banget sama kondisi hari ini kan. Ketika rakyat gampang dipecah, gampang ditipu, dan masih terjebak dalam pola pikir lama, Tan Malaka ngajak kita berpikir merdeka dulu, baru bisa benar-benar merdeka. Wah, itu sih dalam banget. Jadi meski dia mati tragis, idenya tetap hidup. Kayak api kecil yang nggak bisa dipadamkan. Dan mungkin itulah kali ya warisan terbesar dari Tan Malaka. Bahwa ide nggak pernah bisa ditembak mati. Jadi kesimpulannya, Tan Malaka itu pahlawan yang terlupakan. Iya, bener. Dia dibunuh bangsanya, disembunyikan dari buku sejarah, tapi ide-idenya abadi. Dia membuktikan satu hal, meski tubuhnya bisa mati, pikirannya nggak bisa dibunuh. Maksudnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.